ibadah ini Tuhan, mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. dalam hidupmu bersama, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Kenapa? Karena kita sudah banyak menikmati kemurahan Tuhan, banyak menikmati kebaikan Tuhan, banyak menikmati kasih setia Tuhan, hidup atau nafas yang Tuhan beri. Ini sebuah pemberian. Apa yang kita orang bisa beri sama Tuhan? Dan segambar dengan Allah, kita diciptakan begitu mulia, diberikan plusnya pikiran dan perasaan, saudara. Sehingga ayat ini berkata, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Saudaraku yang kekasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, serang pikiran kita, Dia serang perasaan kita.
Salah satu contohnya saudara dalam kata-kata yang berkata bahwa buahnya menari hati. Ini berbicara tentang bagaimana iblis memanipulasi pikiran dan perasaan Hawa pada waktu itu. Sehingga dia berkata, tidak, kamu akan hidup. Allah, Hawa lihat, wah ini betul, boleh dimakan ini. Dapat lihat dari jauh masa-masa begini enak barangkali, ini manis barangkali. Hasilnya saudara diambil. Hubungan dengan Allah terputus. Sehingga pada waktu itu mereka mulai sadar, wah mereka sudah telanjang. Sasaran empuk iblis menggoda anak-anak Tuhan melalui pikiran dan perasaan, ya kan? Apalagi aduh saya, kita bisa tidur lagi berpikir, dari mana dia dapat sepatu yang bagus? Dari mana dia dapat baju yang bagus? Dari mana itu? Pusing dengan orang kita. Dulu November so ada yang tanya toples, ya kan? Dulu November so ada yang baju cuci toples, orang suka cuci toples dulu. Ini enter di, jangankan dicuci, dilihat saja belum pernah itu toples. So satu hari, satu malam kita orang pikir, aduh, ini cuma bukan brand Bon, ini cuma brand Bon barangkali nanti ya kan? Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, artinya bahwa saya melalui firman Allah mendorong kita mampu mengontrol pikiran kita, kita mampu mengontrol perasaan kita. Pertanyaannya seperti yang kami katakan tadi, apa sebenarnya yang mana firman Tuhan mengajak kepada kita untuk menyerahkan pemikiran kita kepada pemikiran Tuhan, membawa pikiran kita kepada apa yang Tuhan pikirkan. Karena ayat ini berkata, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Bagian yang pertama kita akan lihat, kita baca ayat 6. Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Yang pertama, saudaraku, saya catat di sini, tidak menganggap sesuatu milik yang harus dipertahankan. Ayat 6 berkata, walaupun dalam rupa Allah, dia Allah. Tuhan Yesus, dia Allah, dia datang ke dalam dunia. Dia masuk menjadi sama seperti manusia, yang sebenarnya dia Allah. Ayat 6 berkata, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Yang tidak perlu kita pertahankan, kehidupan yang lama tidak perlu dipertahankan. Karena apa? Seperti gambaran ini bahwa dia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah. Dia melepaskan itu apa? Supaya dia bisa masuk dari bawah, menjangkau semua manusia yang hidup di dalam dosa, yang semua manusia hidup dalam dosa. Dia memberikan teladan, dia memberikan contoh kepada kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang yang percaya kepada dia. Dia tidak pertahankan kealahannya. Untuk apa? Untuk saya dan saudara. Jadi kalau masih ada kehidupan yang masih cerita-cerita orang, masih jelek-jelekan orang, yang masih berpikiran negatif sama orang, tanggalkan semua. Bagian yang kedua, ayatnya yang ke-7, melainkan telah mengosongkan dirinya, sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dia Allah. Dia katakan misalnya dia telah mengosongkan dirinya, artinya apa? Dia tinggalkan kapasitas kealahannya. Dia mengambil rupa manusia. Dia sama seperti manusia. Ketika kita merasa sakit, disakiti, kita sakit. Ketika perasaan kita kecewa, dia rasa juga itu hamba. Artinya apa? Dia mau melayani saya dan saudara. Dia bilang, aku datang bukan untuk dilayani, tetapi mau melayani. Ini sebuah renungan yang bisa kita ambil, saudara. Kita renungkan bahwa kita semua hamba yang melayani satu dengan yang lainnya. Mau melayani satu dengan yang lainnya. Terlebih melayani Tuhan. Amin. Melayani suami, melayani istri, anak-anak. Ya kan? Suami capek-capek dari kebun, melayani. Maksudnya biar nanti. Yang nanti mau disuruh tanya pun kalau saja kemari dengan suka marah-marah dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib.
Bagian yang ketiga, Tuhan tanamkan kepada kita melalui firman dalam ayat ini. Tuhan tanamkan ketaatan yang sungguh. Dia taat sampai mati untuk saya dan saudara. Sebab itu saudaraku, ayat ini mendorong kepada kita, ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Ayat 6, ayat 7, ayat 8 menjelaskan apa yang Tuhan pikirkan. Pada saat ini kita diajak oleh Tuhan untuk memelihara pikiran dan perasaan kita, saudara. Kenapa? Karena ini sasaran empuk iblis untuk mencobai, untuk menggoda anak-anak Tuhan, menjauhkan anak-anak Tuhan dari kasih karunia. Dia serang pikiran kita, dia serang perasaan kita. Bagaimana caranya supaya pikiran saya dan saudara, perasaan saya dan saudara itu terjaga? Coba kita lihat Filipi pasal 4 ayatnya yang ke-7. Ayat 7 berkata, damai sejahtera Allah yang melampaui segala pikiran, melampaui segala akal manusia, dikatakan akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Oh, berbicara tentang perasaan itu masih berbicara tentang hati. Kalau berbicara perasaan itu tidak jauh dengan hati. Ayat ini berkata, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Pertanyaannya, bagaimana supaya damai sejahtera Allah itu memelihara hati dan pikiran kita? Pertanyaannya, bagaimana supaya hati kita terpelihara, pikiran kita terpelihara? Jelas jawabannya ayatnya yang ke-8. Jadi akhirnya saudara-saudara semua, jadi akhirnya saudara-saudara semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Amin, saudara? Amin. Semua yang mulia, semua yang sedap didengar. Jadi sebentar kalau pulang rumah kamu suami atau istri, maka kita bilang tadi, semua yang benar itu pikirkan, semua yang mulia pikirkan. Kalau dengar juga, kalau dia sudah terlalu banyak baik cerita, apa yang kita bilang tadi, ya kan? Dengar juga kalau istri atau suami ya kan, kalau istri kita kan kasih yang sedap didengar. Kalau kita mau kasih dengan yang tidak disedap didengar, oh piring terbang, ya kan, kursi mau terbang, ya kan, meja mau terbang, pintu mau terbang, ya kan, harus menyiapkan sesuatu yang enak didengar. Semua yang adil. Oh, saya pulang di rumah. Ya, ini pengalaman saya. Kalau saya tua ini, tapi masuk kencang, udah masuk gampang. Tapi kalau diminta ulang ada yang bisa. Bisa. Biasa sekali-kali kalau saya kasih main tua, misalnya 50, saya kasih main tua semua. Kalau saya kasih begini cepat diambil. Tapi kalau minta di bensin, masih mau aku begini dulu, ya kan. Jadi ya kadang-kadang saya tidak adil. Kasih sama dia dulu. Dalam hati dikasih dia dulu. Karena kalau tidak ya sudah lambat. Setengah mati mau masuk, keluar ulang. Cepat masuk, setengah mati mau kasih pulang. Lambat dia mau keluar. Tidak adil. Dalam hati ya sesuatu simpang lain, ya kan. Jangan ambil dulu sesuatu simpang lain. So tidak adil. Tuhan bilang di sini semua yang adil. Rasa-rasa juga saya tidak adil, ya. Rasa-rasa juga saya tidak adil. Dia katakan semua yang benar, semua yang sedap didengar, semua yang mulia, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkan. Orang disuruh berpikir. Apalagi kalau kita orang teman misalnya, oh sudah kalau sobat jangan dianu dia, jangan. Biasa begitu. Ada teman si Ade, kalau saya kalau dia tak usah. Dicap. Jangan. Artinya kita berpikiran positif saja, apapun yang dilakukan oleh orang kepada kita, kita berpikiran positif saja. Karena apa? Kalau kita orang satu malam mau pikir tidak tidur, kita orang yang menderita. Sebab itu saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jadi
Pikirkanlah semuanya itu. Ini cara efektif untuk apa? Untuk kita menjaga pikiran kita, untuk mengawasi perasaan kita, mengawasi hati kita apa? Dengan berpikiran-pikiran yang baik, yang sesuai dengan firman Allah. Supaya apa? Supaya kita orang satu dengan yang lain saling menasihati, saling melayani. Itu yang dirindukan itu. Satu dengan yang lain, jemaat satu, jemaat si A dengan si B saling menghormati, jemaat si yang A dengan C sudah saling menghargai. Ayat 20. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Iya. Karena apa? Karena dia lebih berkuasa melakukan lebih jauh apa yang kita orang pikirkan. Jadi apa yang kita orang pikirkan, kadang-kadang saya sudah berpikir jauh, anak-anak saya, istri, keluarga saya sudah yang 20, dia sanggup melakukan apa yang lebih besar dari yang kita pikirkan. Kerap kali kita manusia sudah khawatir dengan hidup kita. Kerap kali manusia seperti itu. Kerap kali kita sudah khawatir dengan apa yang kita akan alami di hari-hari ini. Dalam ayat ini Efesus pasalnya yang ketiga ayat 20 berkata seperti bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang kita doakan atau kita pikirkan. Dia sanggup. Jadi apa yang sekarang kita doakan, apa yang sekarang kita pikirkan, mari jangan terlalu membebani hati kita, jangan terlalu membebani pikiran kita. Kenapa? Karena Tuhan sudah di sana mengerjakan perkara-perkara yang ajaib, mengerjakan perkara-perkara mulia bagi saya. Biarkan Dia yang bekerja, biarkan Dia yang berpikir, biarkan Dia memberkati kehidupan saya.